Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar sepak bola dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menyaksikan kembali perjuangan timnas U23, perjuangan Garuda Muda untuk tampil di SEA Games di Vietnam ini yang ke 2022. Kali ini akan menghadapi Filipina di pertandingan ketiganya ini. Kemenangan adalah harga mati buat Indonesia, karena kalau sampai tidak menang atau imbang saja, peluang untuk masuk ke babak semifinal akan terpupus sudah. Karena itu pemain Garuda Muda ini harus berjuang ekstra keras, berjuang hidup mati untuk meraih hasil 3 angka agar tetap mendapatkan peluang untuk lolos ke semifinal. Ini adalah pertandingan ketiga bagi timnas U23 setelah di pertandingan pertama kalah 3-0 dari tuan rumah. Sang kapten Fahrudin Arianto menyandang ban kapten dipercayakan kepada Fahrudin Arianto. 3 pemain senior yang dibawa oleh Sintayong bersama Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Semoga saja di pertandingan kali ini sang Garuda Muda dapat mencapik-capik pemain-pemain dari Filipina ini, dapat terbang setinggi-tingginya, dapat mengeluarkan skill-skill yang sudah mereka asah, mereka latih setiap harinya di bawah kepemimpinan sang pelatih dari Korea Selatan, yaitu Sintayong. Mereka terapkan dari pertandingan ini semangat juang mereka saat kita butuhkan, agar bisa kita banggakan, dapat membanggakan bangsa dan negara. Di pundak-pundak mereka kita memikul beban yang sangat berat, dapat bisa membanggakan, dapat bisa membuktikan bahwa mereka ke-11 pemain ini adalah pilihan terbaik anak bangsa yang saat ini sedang pertandingan akan segera dimulai. Garuda Muda berjersey merah, sedangkan lawannya yaitu Filipina jersey putih. Inilah wasit dari Oman. Berdoa kita lihat lagi dari pemain striker dari Persik Kediri, Muhammad Ridwan. Pertandingan perdana bagi Muhammad Ridwan. Di pertandingan kali ini dipercayakan kepadanya dimainkan sebagai starter oleh pelatih Sintayong. Lemparan ke dalam saja untuk Indonesia dilakukan oleh Asnawi Mangkualam. Inilah Asnawi Mangkualam, main kerja keras, kelahiran Makassar. Salah kontrol tadi Asnawi. Lemparan saja nomor punggung 11 Galates dari Filipina, cari kawan di sana, siapa yang dituju. Nomor punggung 9 ngotang-ngatik bola di sana, coba direbut oleh Mark Klok, disundul saja oleh Sahrian Abimanyu, ditendang bisu oleh Muhammad Ridho, dapat dikuasai oleh pemain Filipina, di counter oleh Dewangga, kembali ke Ridho, Mark Klok, Fahrudin Arianto. Berbahaya sekali bermain di sana. Fahrudin Arianto ditendang saja ke angkasa oleh Hernando Ari, disudul tadi pemain Filipina, menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Indonesia. Inilah Eki Maulana Fikri, pelatih Sintayong, pelatih asal Korea Selatan ini yang pernah mengundang Korea Selatan yang menang 2-0 atas Jerman di Piala Dunia. Sahrian Abimanyu
dipercaya di 3 permain ini menjadi starter oleh coach Sintayong, pelatih dari Filipina Norman FCS Saleh. Di luar dugaan, Filipina dapat menahan imbang tim kuat yaitu tim tuan rumah dari Vietnam 0-0. Umpan jauh di sana masuknya pemain Filipina yang 7 di nomor punggung 9 dapat diselamatkan tadi oleh Rizky Ridho. Buang saja oleh Rizky Ridho, tendangan ke dalam untuk Filipina, dilempar saja oleh nomor punggung 12 mencari kawan di sana, disuruh saja oleh Marklo, dikuasai oleh Sahrian Abimanyu. Ricky Kambuaya, Eki Maulana Fikri masuknya ke Sahrian Abimanyu lagi, Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto ditendang ke tengah, dapat dikuasai oleh pemain Filipina. Umpan terobosan di sana masuknya kencang sekali, dapat dijangkau oleh pemain nomor punggung 10 Bias dari Filipina. Lemparan ke dalam, Asnawi Mangkualam, siapa yang duduk di sana? Eki Maulana Fikri. Mark Locke dapat direbut oleh nomor punggung 9. Mark Locke terlalu lama memegang bola. Serangan dari Filipina dari sebelah kanan, coba melewati Dewangga, sulit sekali. Dapat dilewati Dewangga, berbahaya sekali nomor 9 ini. Masih serangan masih terjadi di sana. Salah kontrol nomor punggung 9. Nomor punggung 11 ini dapat dikawal oleh Asnawi Mangkualam, tendangan dalam saja oleh Indonesia. Rizky Ridho mencari teman di sana. Dewangga balik ke Rizky Ridho. Marco Dewangga, Rizky Ridho diumpan jauh di sana. Witan yang dituju ada Ricky Kambuaya, Asnawi Mangkualam. Asnawi melihat ke sana, umpan jauh Eki Maulana masuknya, dapat dipatahkan nomor punggung 11 dari Filipina. Lemparan ke dalam saja untuk Indonesia. Asnawi Mangkualam, Marco, Ricky Kambuaya, Marco kembali mencari kawan di sana. Umpan jauh Rizky Ridho, Dewangga, umpan terobosan Witan Sulaiman masuknya, dipatahkan oleh penjaga gawang Filipina. Selamat sudah kawan dari Filipina. Umpan pendek Filipina coba menyusul serangan dari belakang. Utang-atik pulang mencari kawan di sana sambil menunggu celah memancing pemain Indonesia untuk keluar dari jantung pertahanannya sendiri. Umpan jauh silang langsung mengarah ke gawang, dapat dipatahkan oleh Rizky Ridho. Mark mencoba umpan jauh di sana. Eki Maulana masuknya, dapat dikontrol dengan bagus oleh Eki. Berebut bola di sana bek dari Filipina, bek cangkung naturalisasi ini. Salah dan Abimanyu tidak dapat mengacu bola. Ada Bias di sana mengotang-atik bola mencari kawan di sana, dikocek kanan kiri di over nomor punggung 9 kembali ke punggung 7 kapten kembali lagi nomor punggung 5 dari Filipina coba mengutang-atik bola di sana. Ada nomor punggung 11 mencoba mengocek bola, dapat dipatahkan oleh Rizky Ridho. Pelanggaran Sahrian, pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Inilah dia Sahrian Abimanyu, umpan jauh di sana. Filipina sudut mencoba melewati dari Alfredo di Mangga, dapat dipatahkan oleh Dewangga. Lemparan ke dalam saja buat Filipina.
Skrimi di dalam tendangan sudah lemah jatahnya, dapat dikontrol dengan mudah oleh Hernando Ari Sutariadi. Jaga gawang dari Persebaya Surabaya ini menyelamatkan gawang timnas Mark Klok di sana. Umpan jauh Mark Klok, Egi masuknya dikawal ketat dari Egi oleh Benares, back dari Filipina ini. Bila tadi percobaan tendangan dari jarak jauh dari pemain Filipina dapat dikontrol dengan mudah oleh Hernando karena datangnya pun bola juga pelan. Kembali mengusung serangan Indonesia. Syahrian Abimanyu kembali ke Rizky Ridho ke Mark Klok. Mark Klok mengotak-ngatik bola di sana. Kembali ke Rizky Ridho. Ke penjaga gawang Hernando Ari, Fahrudin Arianto cari kawan di sana. Syahrian Abimanyu, Mark Klok kembali. Syahrian Abimanyu, umpan masuknya ke Muhammad Ridwan di sana. Ada Witan Sulaiman, dikatakan back dari Filipina ini kembali dikuasai oleh pemain Filipina. Coba mengatur serangan dari belakang, dikotak-atik di sana. Bola di pegang spin yang lebih, umpan jauh masuknya nomor 10 Pias, dapat dikontrol dengan mudah oleh Hernando Ari. Selamat sudah gawang dari Indonesia. Mark Klok kembali ke Rizky Ridho. Alfreanda Dewangga kembali ke Mark Klok, ke Fahrudin Arianto. Mark Klok kembali Rizky Ridho, Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, Syahrian, Ricky Kambuaya. Kembali ke penjaga gawang Filipina, umpan jauh di sana masuknya nomor 11, tidak dapat dijangkau oleh nomor 11. Lemparan ke dalam saja untuk Indonesia. Fahrudin Arianto, Mark Klok, Hernando Ari. Fahrudin Arianto, kembali ke Hernando Ari, umpan jauh Muhammad Ridwan yang dituju, kembali ke Witan Sulaiman mengocek bola, dapat mengelabui tadi pemain belakang dari Filipina. Umpan terobosan dari Asnawi dikawal ketat dengan Egi. Ini lagi dapat teguran dari wasit dari Oman. Lemparan saja buat Filipina nomor 11. Tendang sudah ke tengah, ada Syahrian Abimanyu mencari kawan di sana. Mark Klok mencoba mengontrol bola. Syahrian Abimanyu, umpan jauh Asnawi masuknya, terperangkap offset Asnawi. Handsball Muhammad Ridwan. Tendangan bebas saja untuk Filipina, ditendang oleh penjaga gawang. Tendang sudah jauh ke tengah.
disundul saja oleh Bedik nomor punggung 9. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Terjadi benturan di sana. Egi dengan pemain belakang dari Filipina. Lemparan ke dalam saja untuk Indonesia. Asnawi Mangku Alam. Disundul jauh. Tendangan penjuru saja untuk Indonesia. Witan Sulaiman ada di sana. Tendang oleh Syahrian Abimanyu. Sekeliling di sana ditepis saja oleh penjaga gawang. Dapat diselamatkan gawang dari Filipina. Umpan kali ini dari Filipina mencoba mengatur serangan. Coba melihat kawan di sana. Dapat diserobot oleh pelanggaran. Syahrian Abimanyu dilanggar, didorong oleh sang kapten dari Filipina nomor punggung 6 Kekonen. Tendang sudah ke tengah, ada Egi Maulana Fikri, terperangkap offside Egi. Lihat dia, para supporter Indonesia yang sangat bersemangat mendukung timnas agar bisa memenangkan pertandingan ini, bisa mengamankan peluang masuk semifinal. Hernando Ari di sana. Balik Asnawi Mangku Alam. Bola dipegang oleh Witan Sulaiman. Umpan tanpa kontrol dari Egi dapat dijangkau oleh Muhammad Ridwan. Selamat sudah gawang dari Filipina. Skor masih 0-0. Filipina membangun serangan, umpan jauh ke samping. Masuknya dituju nomor punggung 11 tapi jauh dari jangkauan. Lemparan ke dalam untuk Indonesia. Asnawi Mangku Alam. Marklock ditendang jauh ke depan. Siapa yang tuju? Marklock dapat dikuasai oleh Fahrudin Arianto. Umpan terobosannya bagus sekali. Witan Sulaiman. Tidak masuk kawan-kawan. 99% harusnya membuahkan gol, tapi sayang keberuntungan belum memihak kepada Witan Sulaiman. Udah berhadapan langsung sama penjaga gawang. Sayang sekali tendangannya masih membentur kaki dari penjaga gawang Filipina, menghasilkan sepak pojok saja untuk Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi peluang yang bagus hingga Indonesia mencetak gol untuk merubah kedudukan 1-0. Tendangan penjuru dilakukan oleh Marklock. Lihat kawan di sana, ditendang sudah. Siapa yang masuk? Dapat diselamatkan oleh penjaga gawang Filipina. Serangan balik dari Filipina cepat sekali. Nomor punggung 10 Bias dapat dipatahkan oleh Asnawi Mangku Alam. Sangat terluka sekali Asnawi. Syahrian Abimanyu ke Rizky Ridho.
seharian Nabi Mayu kembali dapat diganggu tadi oleh pemain Filipina. Umpan jauh ke depan Eki Maulana, maksudnya umpannya sangat bagus sekali, dapat dimanfaatkan dengan mudah oleh Muhammad Ridwan, mencetak 1 gol, merubah kedudukan menjadi 1-0. Inilah permainan perdana buat Muhammad Ridwan dan gol perdana buat Muhammad Ridwan di timnas Indonesia, membuat Indonesia unggul sementara 1-0 untuk Filipina dan membuka peluang untuk tetap lolos ke semifinal. Inilah dia Muhammad Ridwan, inilah dia skill individu dari Egi yang tidak egois, memberikan umpan yang sangat memanjakan. Muhammad Ridwan sangat ciamik sekali, masuk dengan mudah, hanya tinggal menyuntek saja. Muhammad Ridwan, bagaimanapun itu adalah kerja keras dari skill dari individu dari Egi Maulana Fikri, kerjasama yang sangat baik ditunjukkan dari Egi dan Muhammad Ridwan. Filipina mencoba menyusun serangan, ingin balas serangan, umpan langsung ke depan, tidak akurat tadi masuknya, terlalu terburu-buru Muhammad, terlalu terburu-buru Dias. Sukacita para supporter Indonesia setelah gol 1-0 ini. Asnawi Mangkualam dapat dipatahkan oleh pemain Filipina. Sayang sekali. Filipina mengontrol bola. Pemain Canggung nomor 18, umpan jauh di sana, siapa yang dituju nomor punggung 11. Terlalu tajam umpannya hingga meninggalkan lapangan saja. Tendangan ke dalam Indonesia dari Hernando Ari, dipegang oleh Rizky Ridho, kembali ke Hernando Ari, tendang jauh ke tengah Ricky Kambuaya, dipatahkan oleh pemain Filipina, direbut lagi oleh Witan Sulaiman. Dari Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Alfrianda Dewangga, umpan terobosan maksudnya dapat dipatahkan oleh bek belakang Filipina, dikontrol sepenuhnya oleh penjaga gawang, terpincang-pincang Rotani, Linares dari hubungan sang kapten mencoba membangun serangan, mengotak-atik di jantung pertahanan sendiri, langsung oper ke tengah, ke samping. Dengan Lukas Asnawi sulit dilewati oleh nomor 11 ini. Asnawi lemparan ke dalam saja. Galates berulang kali mencoba melewati Asnawi, tapi kesulitan. Lemparan ke dalam menjadi yang melatih Sintayong mengekspresikan kepuasannya dengan keunggulan sementara ini. Galates umpan langsung ke nomor punggung 9, dapat dipatahkan lagi. Lemparan ke dalam Galates Filipina, dioper, dilempar ke bias. Galates mencoba melakukan tendangan clearance, dilakukan membentur badan dari Egi. Tendangan penjuru buat Filipina. Dikawal ketat pemain Filipina
oleh Syahrian Abimanyu dan Mark Locke tadi. Terjadi gesekan antara Linares dan Syahrian Abimanyu. Tendangan penjuru yang dilakukan oleh Bias tendang jauh dapat diselamatkan oleh Hernando Ari. Terbang ke angkasa, Hernando menyelamatkan si kulit bundar dari serangan-serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Filipina. Rizky Ridho, Fahrudin Arianto, Mark Locke, Asnawi Mangkualam, Ricky Kambuaya masuknya terlalu jauh jangkauan dari Rizky Kambuaya. Bila pendukung Indonesia yang datang langsung ke stadion mendukung perjuangan tim Garuda Muda untuk mengharumkan nama bangsa. Sekelumit di sana tendangan yang dilakukan oleh Ricky Kambuaya masih belum akurat, masih jauh menyamping di pinggir gawang dari Filipina dan tendangannya pun kurang keras, masih terlalu peran. Filipina mencoba membangun serangan dari belakang. Otak-atik di sana dia overcut back dari Filipina. Umpan-umpan pendek Filipina mencoba mencari peluang di sana. Filipina mengatang-atik bola, coba mengontrol bola, umpan ke samping, siapa yang dituju, menyisir lapangan sebelah kanan, dikawal ketat oleh Syahrian Abimanyu dan Mark Locke. Terjadi pelanggaran di sana. Syahrian Abimanyu, Witan Sulaiman ternyata. Tendangan bebas saja untuk Filipina. Linares, inilah dia pelatih dari Indonesia, Sintayong. Tendangan bebas dilakukan oleh Bias. Cari-cari kawan di sana, ditendang saja oleh Bias. Sekelumit di sana, sundulan dari nomor punggung 14 ini belum akurat hingga bola melambung tinggi dari mistar gawang. Terjadi benturan di sana. Hernando Ari. Tendangan gawang saja Hernando Ari. Rizky Ridho kembali ke Fahrudin Arianto. Abimanyu, kontrol yang kurang sempurna dari Asnawi Mangkualam. Lemparan ke dalam untuk Filipina nomor punggung 10 Bias, dapat diganggu tadi oleh Ricky Kambuaya. Lemparan ke dalam untuk Filipina. Galates diumpan sudah ke tengah. Galates maksudnya. Dikuasai oleh Asnawi Mangkualam. Saling beradu tendangan tadi, tapi sayang tidak mengenai. Tendangan ke dalam saja untuk Indonesia. Ditendang sudah Rizky Ridho, siapa yang dituju di sana? Ricky Kambuaya disudul ke tengah. Diserobot oleh Ricky Kambuaya, di kotak-atik 1, 2, 3 pemain coba dilewati. Umpan kepada Egi Maulana Fikri. Umpan yang sangat lemah, umpan silang dari Egi tadi terlalu lemah, dapat
dapat dipatahkan dengan mudah oleh pemain Filipina. Terjadi benturan di sana. Protes dilakukan oleh pelatih Sintayong. Syahrin Abimanyu, benturan tadi sangat keras sekali. Abimanyu bola dikuasai oleh pemain Filipina. Keluar lapangan, Galates lemparan ke dalam. Bias mengontrol bola. Filipina coba membangun serang langsung. Umpan ke samping berbahaya sekali. Dapat dipatahkan oleh Mark Klok tadi. Lemparan ke dalam saja untuk Filipina. Nomor punggung 12 dilempar sudah ke tengah. Siapa yang dimasuk? Nomor punggung 9. Ada Bias di sana. Sayang sekali, salah pengertian Fahrudin Arianto dengan Hernando Ari. Jadi tendangan penjuru saja. Sepak pojok untuk Filipina. Nomor punggung 9 Pedik dari Filipina. Inilah Bias yang akan melakukan tendangan penjuru untuk kesekian kalinya buat Filipina. Semoga saja tidak membuahkan gol tendangan ini. Apa yang dituju? Salah. Tendangannya sepak sundulannya tidak akurat. Rosulo, pemain jangkung, bek jangkung dari Filipina ini, masih belum akurat sundulannya, masih menyamping dari mister gawang Hernando Ari Sutaryadi. Bola dikuasai lagi oleh Filipina. Salah pengertian tadi, membentur kaki dari Ricky Kambuaya. Lemparan ke dalam untuk Filipina. Lempar sudah. Filipina mengotak-atik bola. Dapat dipatahkan oleh Ricky Kambuaya. Serangan balik dari Indonesia. Terjadi benturan di sana. Witan Sulaiman dilanggar nomor punggung 7. Inilah dia Witan Sulaiman, pemain dari FK Sendika, bersama Egi Maulana Fikri, Rizky Ridho di sana. Umpan ke Alfreanda Dewangga, umpan jauh di sana. Siapa yang dituju? Witan Sulaiman, tapi terlalu dekat kepada penjaga gawang Filipina. Ini dia sang pencetak gol perdana dari Indonesia, Muhammad Ridwan. Umpan pendek Filipina. Coba umpan pendek untuk mengatur serangan dan memancing pemain Indonesia untuk keluar dari jantung pertahanannya sendiri. Otak-atik bola pemain Filipina masih dikuasai pemain Indonesia. Oper ke tengah, Tottenham mencoba menyisir ke samping, masih dapat dipatahkan tadi oleh Alfreanda Dewangga. Ricky Kambuaya di sana. Umpan jauh, Egi masuknya terlalu lemah. Umpan dari Kambuaya tadi dapat dipatahkan oleh Linares. Selamat sudah gawang dari Filipina untuk saat ini. Egi Maulana Fikri, kontrol yang kurang sempurna Egi dapat dikuasai oleh nomor punggung 11 tadi. Witan Sulaiman dapat melewati penjaga gawang dari Filipina, tapi sayang finishingnya masih lemah. Di sana bek dari Filipina udah bersiap-siap untuk menghalau tendangan dari Witan Sulaiman tadi. Sayang, seribu sayang. Dapat
tidak dapat menambah gol sementara ini. Inilah tadi kontrol yang sangat manis dari Witan, tapi sayang kontrolnya, finishingnya, penyelesaian akhirnya masih belum sempurna, tendangannya masih lemah. Bola dipegang oleh pemain Indonesia, Hernando Ari, Rizky Ridho, Fakhrudin Arianto, Mark Lok, Fakhrudin Arianto kembali, Syahrian Abimanyu, umpan jauh ke tengah dapat dipatahkan oleh pemain Filipina tadi, Fakhrudin Arianto, Asnawi Mangkualam, Mark Lok, umpan jauh Mark Lok, terlalu terburu-buru umpan dari Mark Lok tadi tanpa kontrol sehingga tidak dapat dijangkau pemain depan Filipina. Pemain dapat dikuasai oleh pemain Filipina. Umpan nomor punggung 11 Galares, dapat disundul tadi oleh Rizky Ridho, selamatkan tadi. Inilah dia Rizky Ridho, pemain dari Persebaya Surabaya. Eki Maulana, sekeliling di sana ancaman buat gawang Indonesia menari-nari tadi nomor punggung 7. Siapa yang dituju di sana? Nggak ada kawan, hanya clearance. Filipina menyusun serangan kembali ke Linares, nomor punggung 5. Filipina masih memegang bola, coba menata serangan, umpan jauh melambung, disundul saja oleh Asnawi. Dapat diselamatkan dengan mudah oleh Hernando Ari. Tendangan dari Chang tadi. Marco, Asnawi Mangkualam, terjadi pelanggaran di sana. Tendangan bebas saja untuk Filipina. Percobaan tendangan salto tadi nomor punggung 7, tapi sampai bisa diselamatkan dengan mudah oleh Hernando Ari. Filipina menyusun semerangan dari belakang, dari sisi sebelah kanan, diserobot tadi oleh Dewangga. Ada Witan Sulaiman di sana mencoba melakukan umpan silang. Muhammad Ridwan, tendangannya masih melebar, kurang tepat sasaran. Tendangan dari Muhammad Ridwan tadi menyia-nyiakan peluang. Sangat cantik tadi umpan dari Alfrianda Dewangga. Inilah dia Muhammad Ridwan. Bola dikuasai oleh pemain Filipina, dioper ke samping, mencoba menyusun serangan kembali pemain Filipina, berebut bola di sana. Terjadi lemparan ke dalam saja untuk Indonesia. Witan Sulaiman, Fakhrudin Arianto, Syahrian Abimanyu, Mark Lok, tidak offset. Eki Maulana Fikri, Asnawi Mangkualam. Offset kawan-kawan. Ternyata Asnawi terperangkap dalam posisi offset.
terlambat tadi Agi mengoper bola ke Asnawi. Tendangan bebas saja untuk penjaga gawang Filipina. Ditendang saja melambung tinggi ke angkasa, disundul saja oleh Mark Locke. Rebut bola tadi Asnawi dengan pemain Filipina nomor punggung 11 Galates. Lemparan ke dalam Galates, Bias diumpan ke Linares, diumpan ke sebelah kiri jantung pertahanan Filipina, kembali ke Linares. Galates mengotak-atik di sana. Linares kembali ke sang kapten nomor punggung 6, mencoba di pressing tadi oleh Ricky Kambuaya, disundul tadi oleh Fahrudin Arianto. Sayang sekali dapat diselamatkan oleh Hernando Ari, Rizky Ridho, Mark Locke. Kembali ke Hernando Ari, Fahrudin Arianto. Kembali ke Hernando Ari, melihat-lihat kawan di sana, umpan jauh ke depan. Fahrudin, Eki Maulana maksudnya, kembali ke Asnawi, Mark Locke. Asnawi Mangku Alam, umpan ke tengah, terlalu tajam umpan dari Asnawi. Muhammad Ridwan masuk dari umpan Asnawi tadi, tapi terlalu dekat kepada penjaga gawang dari Filipina. Filipina mencoba membangun serang, tidak ada kawan tadi, salah pengertian. Bola sepenuhnya dikuasai oleh Mark Locke. Ricky Kambuaya mengotak-atik bola di tengah pertanding, tengah lapangan bola. Eki Maulana Fikri kontrol yang sangat bagus. Witan Sulaiman, siapa yang dituju? Witan Sulaiman. Bisa dikuasai oleh Witan Sulaiman. Direbut tadi oleh Linares, dibuang saja oleh Linares. Pelatih timnas Indonesia Sintayong, dan ini para supporter Indonesia yang masih bersemangat mendukung Indonesia agar bisa memetik hasil kemenangan untuk hari ini, menyelamatkan untuk tetap membuka peluang Indonesia lolos ke semifinal. Inilah dia Eki Maulana Fikri, pemain dari FK Senika bersama Witan Sulaiman. Eki Maulana Fikri mencoba melakukan tendangan tapi dapat diblok tadi oleh pemain di belakang dari Filipina, hingga bola memantul pelan ke kiper dari Filipina. Sang kapten Filipina kembali ke Linares. Inilah bersuka cita para pendukung timnas Garuda Muda kita yang datang langsung. Ancaman di sana, apa yang terjadi? Dengan sikapnya Hernando Ari menerkam bola layaknya sang burung Garuda. Dengan cekatan Hernando Ari, umpan yang sangat bagus tadi. Dengan cepat Hernando Ari menyelamatkan bola hingga gagal sudah serangan dari Filipina. Filipina mencoba lagi melakukan serangan dari sebelah kanan jantung pertahanan Indonesia, diumpan ke tengah langsung, dapat diselamatkan dengan mudah oleh pemain-pemain belakang Indonesia selama sudah gawang dari Indonesia. Dilempar jauh sana, masuknya ke Alfreanda Dewangga ke Ricky Kambuaya, kembali ke Alfreanda Dewangga ke Syahrian Abimanyu, terlalu jauh umpan dari Abimanyu. Witan Sulaiman tadi, salah pengertian, umpan dari Witan Sulaiman ke Dewangga. Lemparan ke dalam saja buat Filipina.
Linares. Galates mencoba menusuk ke dalam tapi dikawal dengan ketat oleh Asnawi Mangkualam. Kontrol tidak sempurna dari Ricky Kambuaya menghasilkan lemparan ke dalam saja buat Filipina. Galates melakukan lemparan. Sayang sekali membentur dari Syahrian Abimanyu jauh ke depan. Eki Maulana maksudnya bagus sekali. Dilanggar tadi. Eki ditabrak oleh Galates. Skill individu yang luar biasa, sentuhan yang sangat ciamik dari Eki membuat kerepotan para pemain belakang Filipina hingga mau tidak mau harus melakukan pelanggaran untuk menghentikan pergerakan yang sangat licin dari Eki Maulana Fikri. Tendangan bebas saja buat Indonesia. Bersiap-siap di sana Syahrian Abimanyu yang melakukan tendangan bebas ini. Semoga saja membuahkan hasil dari tendangan bebas ini. Tindakan bebas sudah dilakukan. Apa yang terjadi di sana? Ternyata gol. Rizky Ridho, pemain belakang yang sekarang bisa mencetak gol dengan sundulannya, dengan kepala emasnya, menambah keunggulan Indonesia menjadi 2-0, semakin membuka peluang Indonesia untuk masuk ke semifinal. Inilah tadi siaran kesalahan yang dilakukan oleh penjaga gawang. Blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang dimanfaatkan dengan mudah oleh Rizky Ridho. Tendangan yang sangat akurat dari Syahrian Abimanyu dimanfaatkan dengan mudah oleh Rizky Ridho untuk mencetak gol dengan sundulannya, membuat Indonesia kembali unggul menjadi 2-0. Semakin bersemangat. Injury time 1 menit kawan-kawan. Masa injury time. Linares dibayang-bayangi oleh Eki, sang kapten. Bingung tadi, dibayang-bayangi oleh Abimanyu. Inilah dia Syahrian Abimanyu, pemain yang sempat menimba ilmu di Argentina. Syahrian Abimanyu disundul sudah tadi Linares. Asnawi Mangkualam melakukan lemparan ke dalam saja. Apa yang terjadi di sana? Ternyata sudah selesai, sudah akhir babak pertama. Inilah dia Muhammad Ridwan pencetak gol perdana ke gawang Filipina, buat dirinya juga buat Indonesia di gawang Filipina untuk hari ini. Alhamdulillah, untuk sementara Indonesia unggul 2-0 dan membuka peluang Indonesia untuk masuk ke semifinal. Kita memasuki babak kedua. Dimasukkan tadi Irfan Jauhari menggantikan Muhammad Ridwan, dan Marcelino Ferdinand, pemain muda asal Persebaya Surabaya ini menggantikan dari Syahrian Abimanyu.
Pertandingan kedua dimulai sudah. Indonesia memegang kendali, masih mengotak-atik bola. Tendangan mengecoh tadi dari Hernando Ari, ditendang sudah jauh ke depan. Bila dia Marcelino Ferdian, pemain muda bertalenta. Sayang sekali dapat dibuat tadi umpan dari Dewangga. Ada Witan Sulaiman ke Mark Locke ke Marcelino Ferdian, dan Marcelino Ferdian mengotak-atik bola. Ada Dewangga, umpan silang bagus sekali, kosong kawan-kawan, terlalu jauh umpan dari Dewangga tadi sehingga tidak dapat bersuka cita para pendukung timnas Garuda yang datang langsung ke stadion di Filipina, di Vietnam sana. Tendang sudah ke depan. Siapa yang dituju? Galates. Ternyata bukan. Inilah sang kapten dari Filipina. Dapat direbut lagi. Nah, Witan Sulaiman kembali ke belakang. Fahrudin Arianto, Asnawi Mangkualam, Mark Locke, umpan pendek Mark Locke, Eki Maulana Fikri. Irfan Jauhari, kembali ke Irfan Jauhari, Mark Locke lagi. Terjadi pelanggaran di sana. Sang kapten melakukan pelanggaran ke Irfan Jauhari. Wajah bahagia dari Sintayong karena sekarang anak asuhannya udah unggul 2-0. Sangatlah membuka peluang Indonesia untuk melaju ke semifinal. Tinggal di pertandingan berikutnya akan menghadapi partai hidup mati, akan menghadapi Myanmar. Ditendang sudah oleh penjaga gawang dari Filipina, dapat dikuasai oleh Rizky Ridho. Kembali ke Hernando Ari, Mark Locke, lagi umpan manis sekali dari Witan, kembali ke Witan Sulaiman. Pelanggaran sangat keras tadi, mendapatkan hadiah kartu kuning. Mark Locke dilanggar sangat keras oleh pemain nomor punggung 18 ini. Telat tadi tackling yang dilakukan oleh nomor punggung 18 ini, Rotin Christian R. Rotin Mangaron. Inilah Mark Locke, pemain naturalisasi dari Belanda ini, menunjukkan skillnya, ketenangan dia dalam mengolah bola, dalam mengontrol, menguasai lini tengah. Pertahanan Indonesia juga sering membantu serangan. Rizky Ridho udah ditendang sudah, siapa yang dituju tidak jelas tadi. Tendangan dari Rizky Ridho, pelanggaran dilakukan oleh Marcelino Ferdinand. Filipina mencoba melakukan serangan, menyisir dari sebelah kiri lapangan. Ada dihadang tadi oleh Ricky Kambuaya. Diumpan sudah, ketinggalan bolanya, kontrolnya sangat jelek dari pemain Filipina. Witan Sulaiman kepada Irfan Jauhari, ke Ricky Kambuaya. Siapa yang dituju di sana? Ada Dewangga mengotak-atik bola, kembali ke Marcelino Ferdinand. Bagus sekali kontrol tipuan dari Marcelino Ferdinand tadi.
bukan pelanggaran, tetapi nanti bisa kepercayaan diri yang sangat tinggi terlihat dari tatapan mata yang sangat tajam dari Marcelo Ferdinand, pemain yang masih muda, pemain yang saya masih menggelora-gelora semangatnya untuk bisa mengharumkan nama bangsa di cabang sepak bola ini. Lemparan jauh yang akan dilakukan oleh Alfreanda Dewangga. Wah, dilempar sudah, tendangan tanpa kontrol first time dari Mark Locke, tapi sangat melebar jauh, tidak akurat tendangan dari Mark Locke. Jadi inilah dia yel-yel dukungan yang terus digaungkan, yang terus disuarakan oleh para supporter Indonesia yang hadir langsung ke Vietnam sana. Tendangan sudah oleh penjaga gawang dari Filipina ini ke tengah lapangan, berebut bola di sana. Siapa yang berhasil? Ada Witan Sulaiman di sana, berebut bola, ada Linares. Dapat direbut tadi oleh Irfan Jauhari. Ricky Kambuaya mengotak-atik bola, terlalu tajam umpan dari Ricky Kambuaya hingga tidak dapat dijangkau oleh Irfan Jauhari. Sia-sia sudah peluang yang didapat Indonesia. Skor masih 2-0 buat Indonesia. Oh, terjadi pelanggaran di sana. Oh, 2 kali terjadi pelanggaran. Masih on pertandingan. Apa yang terjadi, kawan-kawan? Tidak terjadi pelanggaran di sana. 1, 2. Pelanggaran ternyata. Lemparan ke dalam saja buat Filipina, mengancam gawang dari Indonesia karena mencoba dilempar jauh tadi. Dilempar jauh, ternyata tidak sejauh yang saya pikirkan. Inilah dia Marcelo Ferdinand, pemain muda bertalenta. Diharapkan penampilannya bisa membawakan Indonesia, menambah keunggulan Indonesia. Ini ada Witan Sulaiman, umpan kepada Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya melihat teman-teman, Irfan Jauhari masuknya di sana. Siapa yang tuju? Eki Maulana Fikri. Eki terus mengotak-atik bola. Irfan Jauhari mencoba melewati pemain belakang Filipina, tapi belum bisa. Dijaga sangat ketat tadi Irfan Jauhari. Mark Locke ke Marcelo Ferdinand. Eki Maulana masuknya. Oh, offside kawan-kawan. Terjadi offset, terperangkap offset Eki Maulana Fikri, pemain asal Medan ini. Kita lihat tayang ulangnya. Oh, terjadi offset. Eki terjebak dalam perangkap offset. Tendangan bebas saja dilakukan oleh penjaga gawang di udara sana. Berebut bola si Gundul, berebut bola dengan makro, ditendang sudah oleh tanpa kompromi oleh Rizky Ridho. Rizky Ridho masih skill yang sangat bagus Rizky Ridho di sana. Berebut bola di atas tadi. Siapa yang dituju? Oh, keluar lapangan di sana. Lemparan ke dalam saja Asnawi Mangkualam. Asnawi mencari-cari teman. Siapa yang dituju? Ke depan langsung jauh, dapat dikontrol dengan mudah oleh pemain-pemain Filipina. Dilempar sudah ke tengah. Ada Rizky Ridho, Mark Locke. Umpan terobosan ke Alfreanda Dewangga, bagus sekali ke Witan Sulaiman. Oh, salah pengertian Witan. Maksudnya umpan terobosan, umpan daerah dari Witan Sulaiman, tapi salah pengertian dengan Alfreanda Dewangga. Dikira akan terjadi offset. Gagal sudah peluang dari Indonesia tadi.
Kali tendangan bebas saja untuk Filipina. Tendang sudah ke udara oleh penjaga gawang Filipina. Berebut bola di sana ada Mark Klok. Diumpan ke tengah ada Dewangga, Rizky Ridho. Kembali ke Dewangga lagi. Marcelino Ferdinand. Dewangga lagi. Ricky Kambuaya. Ada Eki Maulana Fikri. Umpan bagus ke Mark Klok. Terlalu jauh dari jangkauan Witan Sulaiman, keluar bola saja. Lemparan ke dalam saja buat Filipina. Dilempar sudah oleh bek jangkung dari Filipina ini, dikonter oleh Witan Sulaiman ke Asnawi Mangkualam. Asnawi kembali ke Marcelino Ferdinand, ke Ricky Kambuaya, kembali ke Asnawi. Asnawi mengotak-atik bola, berebut bola di sana. Terjadi cekcok di sana. Pelanggaran yang sangat keras dilakukan oleh Asnawi Mangkualam. Membuahkan hadiah kartu kuning buat Asnawi. Berbahaya sekali nih Asnawi. Sudah mendapatkan 1 kartu kuning, jangan sampai dia mendapatkan kartu kuning kembali hingga memupuskan dia untuk bisa bermain selanjutnya saat partai hidup mati melawan Myanmar 3 hari lagi. Mark Klok di sana berebut bola. Sangat bagus sekali Mark Klok. Coba melihat-lihat teman di sana. Mark Klok berjuang sendirian, telat dukungan dari kawan-kawan dari timnas Indonesia untuk membuka ruang. Witan Sulaiman melempar bola kembali ke Dewangga, Marcelino Ferdinand, ada Fahrudin Arianto, Asnawi Mangkualam, Eki Maulana Fikri, kembali Ricky Kambuaya. Terlalu pendek tadi umpan dari Ricky Kambuaya, dapat diserobot oleh pemain Filipina dan dikuasai bola sepenuhnya oleh pemain Filipina. Mencoba melakukan secara umpan tusukan di sana, berbahaya sekali. Membentur miskar gawang. Sangat alhamdulillah sekali dapat diselamatkan oleh mister gawang. Umpan yang sangat berbahaya tadi hingga hampir saja membuahkan gol, tapi alhamdulillah hanya membentur mister gawang. Tendangan dari pemain Filipina tadi hingga selamat sudah gawang dari Indonesia. Skor masih 2-0 untuk kemenangan Indonesia. Lemparan ke dalam untuk Filipina. Inilah peluang yang sangat berbahaya sekali, berdiri sangat bebas sekali nomor punggung 9 ini, tapi sayang tendangannya masih membentur mister gawang si Bedik ini. Ditendang sudah oleh Fahrudin Arianto. Eki Maulana Fikri kembali dikuasai oleh pemain Filipina, mencoba melakukan serang kembali, umpan jauh ke depan, tujuan nomor 7. Sangat sigap tadi Hernando Ari merekam bola dengan sangat tajam. Geleng-geleng kepala Hernando. Semoga Hernando sangat konsisten, tidak terjadi kebobolan hingga babak akhir usai, dan dapat menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Pelanggaran sangat keras dilakukan. Ditarik tadi Witan, mukanya seperti dicakar tadi. Cail juga ini nomor punggung 14. Frustasi rupanya si Chamber di Domingo. Witan Sulaiman. Pergantian tanpa kita duga, ternyata untuk menyelamatkan Asnawi agar tidak terdapat kartu kuning kembali biar bisa main saat lawan Myanmar, digantikan oleh Rio Fahmi. Penampilan dari Rio Fahmi alhamdulillah sudah membaik setelah di pertandingan perdana banyak mendapat kunjungan dari para penggila sepak bola Indonesia
dan para netizen, tapi Rio Fahmi dapat membuktikannya di partai kedua saat melawan Timur Leste, menaklukkan Timur Leste, bermain sangat lugas dan beberapa kali mencetak peluang. Wah, tendangan, tidak ada pengawalan di sana, sangat berbahaya. Inilah bias. Ditendang sudah Dewangga masuknya. Oh, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman tadi melakukan pelanggaran. Inilah dia Witan Sulaiman mendapat teguran dari wasit. Dilempar sudah oleh pemain Vietnam, menyangkut ke Filipina. Umpan sangat bagus. Sayang sekali terlalu dekat kepada penjaga gawang Filipina, Eki Maulana Fikri. Dapat dikuasai oleh Marcelino Ferdinand. Bagus sekali Asnawi melewati 1-2 pemain. Sayang sekali tendangannya kurang akurat. Rio Fahmi ternyata Asnawi sudah keluar, maaf lupa tadi. Inilah dia menunjukkan skill individunya. Rio Fahmi ingin membuktikan bahwa dia layak masuk pemain sekuat timnas Garuda Muda saat ini. Coba menunjukkan skillnya, kapasitas permainannya. Tendangan sepak pojok saja, Mark Lok yang akan melakukan tendangan pojok. Semoga membuahkan gol. Ditendang sudah sekelimit di sana, dapat disundul oleh pemain Filipina. Umpan terobosan, Eki Maulana masuknya. Sayang sekali. Rio Fahmi di sana sangat cepat sekali. Rio Fahmi kontrol yang sangat tidak sempurna dari pemain Filipina. Rizky Ridho, Witan Sulaiman. Sangat bagus tadi Witan Sulaiman, skill individu. Umpan di sana. Masih dapat dijangkau oleh Witan Sulaiman. Ke Dewangga, Mark Lok lihat bola, mengotak-atik bola. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman kembali ke Marcelino Ferdinand lagi, mencoba melewati pemain belakang dari Filipina. Dapat dikuasai dengan mudah tadi oleh pemain Filipina. Lemparan ke dalam saja buat Filipina. Filipina mengotak-atik bola. Nomor 14. Ganjalan yang sangat berbahaya tadi di dekat kotak penalti. Bias dilanggar oleh Rio Fahmi, menghasilkan tendangan bebas saja. Berbahaya, ancaman yang nyata ke gawang dari Indonesia. Pagar betis yang sangat rapat diterapkan oleh pemain Indonesia.
Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Oh, si Pias, berbahaya sekali. Umpan lambung coba dilakukan. Sangat berbahaya sekali tadi. Sayang sekali Rontini tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Tendangannya masih tidak akurat, melambung terbang di atas gawang dari Hernando Ari Surtaryadi. Tendangan penjuru saja, tendangan ditandang sudah disundul tadi oleh Witan Sulaiman, berada di sana, dapat dikuasai oleh Mark Klok. Umpan jauh Mark Klok ke depan, ada Ricky Kambuaya ke Eki Maulana Fikri ke Marcelino. Tidak dapat dikontrol oleh Marcelino Ferdinand. Umpan yang sangat bagus tadi dari Eki bisa dimanfaatkan. Masih tendangannya masih membutur badan dari penjaga gawang Filipina. Kedudukan masih 2-0 untuk Indonesia di menit ke-66 ini. Ditendang sudah Filip, jaga gawang dari Filipina, disundul dari terbang dari Mark Klok. Mengutak-atik mencoba menunggu temannya. Lah, ini nomor punggung 11. Umpan silang dapat dikuasai oleh pemain Filipina. Ada Eki Maulana Fikri. Umpan ke Irfan Jauhari, masuknya kosong. Ternyata terlalu cepat umpan dari Eki. Filipina menguasai bola di tengah lapangan. Di umpan tadi mencoba mengotak-atik bola, di pressing oleh pemain Indonesia. Witan Sulaiman menyisir dari sebelah kanan jantung pertahanan Indonesia. Filipina coba mengontrol bola, otak-atik bola. Umpan jauh masuknya ke Eki Maulana Fikri. Meliuk-liuk Eki mencoba melakukan tendangan terlalu jauh, melambung tendangan dari Eki. Sangat disayangkan umpan yang begitu, peluang yang begitu sangat terbuka, tendangannya masih belum akurat dari Eki. Selamat sudah gawang dari Filipina. Tendangan ke dalam untuk Filipina, ditendang sudah melambung tinggi ke angkasa, dapat dikontrol tadi oleh Rio Fahmi mencoba mengumpan ke depan. Eki masuknya dapat diblok oleh pemain dari Filipina. Witan sudah menggiring bola. Masuknya ingin ditendang sendiri Witan tanpa memperdulikan kawan, menghasilkan sepak pojok buat Indonesia. Semakin banyak peluang Indonesia, semakin bertubi-tubi Indonesia menyerang dari kanan, dari kiri, sayap kanan, sayap kiri, dari tengah, dari udara, belum menghasilkan gol kembali. Semoga saja bisa membuahkan gol kali ini dengan tendangan sepak pojok. Umpan pendek saja di sana. Marcelino Ferdinand disundul saja oleh Ricky Kambuaya. Sundulannya belum akurat dari Ricky Kambuaya. Ternyata offside. Offside tadi, ditendang juga oleh penjaga gawang Filipina. Berebut bola di sana Rio Fahmi, Mark Klok kembali ke Rio Fahmi. Siapa yang dituju?
Wah, sayang sekali Irfan Jauhari terjatuh dapat oh, offset. Egi offset ternyata. Egi Maulana Fikri terperangkap offset. Striker yang bekerja keras Irfan Jauhari walaupun belum bisa mencetak gol tapi bisa merepotkan pemain-pemain bertahan dari Filipina. Ini terjadi insiden terjatuh pemain dari Filipina, si Gundul ini nomor punggung 17 terjatuh sendiri, nampaknya terjadi kram kakinya. Kelelahan pemain dari Filipina ini. Terjadi pergantian pemain nomor punggung 4. Stopi Galang digantikan oleh Matt Clock. Tendangan bebas saja buat Filipina. Tendang sudah ke tengah, siapa yang ditujukan? Oh, terbang ke angkasa. Hernando Ari menangkap bola dengan terkamannya sangat tajam, lengket sekali. Tangkapan dari Hernando, serangan dari Dewangga. Oh, salah pengertian. Dewangga dapat diblok tadi oleh pemain dari belakang dari Filipina. Dikuasai kini oleh Filipina. Berganti menyerang sekarang Filipina. Tengah, kotak-katik bola, dioper ke tengah lagi, kembali ke tengah lagi pemain Filipina. Oh, dapat ditebas tadi kakinya oleh Rizky Ridho, melakukan pelanggaran kepada Bias nomor punggung 10, striker berbahaya dari Filipina ini. Sangat diwaspadai, sudah mencetak 3 gol, top skor sementara buat Filipina. Bias konsentrasi penuh Rizky Hernando Ari. Siapa yang dituju? Oh, di tengah berkerumun di sana, Seklimi di sana berbahaya sekali. Ternyata terjadi pelanggaran bek jangkung ini. Oh, handsball ternyata. Rosulo handsball di kotak penalti Indonesia. Tendangan bebas saja. Hernando Ari ditendang sudah ke angkasa. Siapa yang dituju di sana? Terbang dua-duanya pemain Indonesia dan Filipina, jemput bola di angkasa. Bola dipegang oleh Filipina, kotak-katik di pressing dengan sangat. Oh, ternyata pelanggaran. Irfan Jauhari melakukan pelanggaran kepada sang kapten Filipina. Didorongnya oleh Irfan Jauhari, dapat diserobot oleh Rizky Kambuaya. Bola dioper kepada Egi. Oh, bagus sekali, gol Egi Maulana Fikri. Gol kedua buat Egi Maulana Fikri, mencetak gol keduanya di SEA Games ini dan mencetak gol ketiga buat timnas ke gawang Filipina, membuat Indonesia melebarkan jarak 3-0 buat Filipina. Dari Filipina, inilah Egi, umpan yang sangat ciamik dari Irfan Jauhari, tidak egois, memberikan peluang kepada Egi, tidak disia-siakan oleh Egi dengan tendangan kaki kirinya, membuat mengecoh dan merusak hati penjaga gawang dari Filipina ini, sehingga kebingungan, hanya melongo saja melihat bola melesat di pojok kanan dari Filipina. Skor 3-0 buat Indonesia. Gol pertama dilesakan oleh Muhammad Ridwan ke menit ke-16. Gol kedua dilesakan oleh Rizky Ridho di akhir-akhir babak pertama tadi. Dan
Gol ketiga dilesakan oleh Eki Maulana Fikri di menit ke-74. 3-0 kedudukan sementara buat Indonesia. Kemenangan sudah di depan mata, tinggal menambah kemenangan lagi, nambah gol-gol lagi, nambah poin-poin lagi untuk menguatkan peluang Indonesia lolos ke semifinal. Inilah tidak bias melakukan pelanggaran ke pemain belakang Indonesia. Tendangan bebas saja Rizky Ridho ke Marcelino Ferdinand. Sangat jauh dijangkau oleh Dewangga. Umpan lagi ke Marcelino Ferdinand, dengan tenang sekali Marcelino Ferdinand di sana. Disundul oleh Marcelino, diselamatkan pada Fahrudin Haryanto ke tengah ke Ricky Kambuaya. Eki Maulana Fikri masuknya offset, jelas offset. Eki berdiri di depan back Filipina, sangat jelas sekali Eki terperangkap dalam posisi offset. Gol kedua bagi Eki, gol 2 gol sama seperti Witan Sulaiman, menjadi top skor sementara buat Indonesia. Cetak 2 gol sama seperti Witan, rekan setimnya di FK Senika. Tendang saja oleh Afrianda Dewangga. Hingga menit ke-76 ini Indonesia masih unggul 3-0 buat Filipina. Rosulo, pemain jangkung, nampaknya kelelahan, mengalami kram kakinya. Kita lihat apakah diganti atau tidak. Rosulo, pemain yang berulang kali melakukan ancaman dengan sundulannya, karena dengan posturnya yang tinggi dimanfaatkan dengan baik. Pada kelelahan pemain-pemain Indonesia ada Irfan Jauhari, Witan Sulaiman, Eki Maulana Fikri, Ricky Kambuaya rehat sejenak dengan meminum air biar fresh kembali, biar dapat menambah golnya, menambah energi, menambah semangat Garuda muda ini. Dengan doa dan dukungan kita berikan selalu di setiap pertandingan timnas, agar Garuda muda selalu memberikan hasil terbaik, semangat juang yang tinggi. Bola sudah mulai permainan kembali. Berusaha di pressing tadi, kebingungan. Coba di pressing tadi oleh Witan Sulaiman, dilempar saja bola. Ada Ricky Kambuaya di sana. Bagus sekali Ricky Kambuaya. Ditendang sudah oleh Rio Fahmi. Tidak egois Ricky Kambuaya. Diberikan umpan matang tadi Rio Fahmi. Sayang sekali tendangan dari Rio Fahmi ini tidak akurat, sambil menjatuhkan diri. Tendangannya melebar ke atas lapangan. Pergantian pemain, James Domino menggantikan Rosulo. Lemparan ke dalam saja buat Filipina. Mendoza nomor punggung 12 melakukan tendangan. Terjadi pelanggaran kawan-kawan. Bedik dilanggar oleh Mark Locke. Berbahaya sekali ini. Mendekati kotak penalti Indonesia kurang lebih 800 meter dari gawang Hernando Ari Surtaryadi. Dilakukan oleh sang striker Filipina tendangan
bias bukan tendangan. Bersiap-siap, Filipina disundul sudah, dapat diselamatkan oleh pemain dari Indonesia. Clear, bola ditendang ke depan lagi, coba diselamatkan tadi oleh pemain Filipina. Terjadi fair play. Terburu-buru Marcelino Ferdinand kontrol bola dulu. Marcelino Ferdinand, inilah dia pemain muda bertalenta asal Persebaya Surabaya yang saat ini memperkuat timnas U23. Tergantian pemain Ronaldo Kuateh menggantikan Eki Maulana Fikri. Rahmat Irianto menggantikan Mark Lok. Inilah dia Ronaldo Kuateh, pemain keturunan dari Indonesia. Bapaknya dari daerah Afrika sana, ibunya berdarah ibu Indonesia. Tendangan bebas saja buat Filipina. Tendang sudah ke tengah. Siapa yang dituju di sana? Dapat diselamatkan oleh Rio Fahmi. Chung, nomor punggung 7, Chung tidak dapat memanfaatkan peluang tadi. Di kotak katik bola. Dapat mengelabui dua pemain Indonesia tadi, pemain Filipina. Inilah dia pemain yang baru masuk, Rahmat Irianto menggantikan Mark Lok. Tendangan penjuru saja buat Filipina untuk kesekian kalinya. Tidak ada pemain di sana, terlalu jauh tendangan penjuru dari sang kapten dari Filipina ini. Inilah dia Ronaldo Kuateh, pemain yang sangat muda sekali, baru berusia 17 tahun. Umpan jauh kepada Ronaldo Kuateh dengan skillnya, dengan kecepatannya. Dilanggar di kotak penalti. Apa yang terjadi? Penalti kawan-kawan. Alhamdulillah terjadi penalti. Akselerasi dari Ronaldo Kuateh menghasilkan penalti buat Indonesia, menambah peluang Indonesia untuk mencetak gol kembali. Linares mendapatkan hadiah kartu kuning dari wasit karena dengan sengaja di kotak penalti menghentikan pergerakan dari Ronaldo Kuateh. Dengan kecepatan dan skillnya merepotkan lini belakang dari Filipina. Inilah dia Linares mendapatkan kartu kuning. Nampaknya sudah pasrah pemain-pemain Filipina ini dengan ketinggalan yang sudah sangat jauh ini 3-0. Semoga saja Marcelino Ferdinand bisa menambah keunggulan Indonesia menjadi 4-0. Kita lihat saja apa yang terjadi. Ditendang sudah, gol. Dapat. Akselerasi. Luar biasa. Selebrasi dari kedua pemain muda ini. Bergaya ala Ronaldo. Nampaknya sudah frustasi. Tak terbayangkan akan dibantai, akan ditaklukkan segitu mudahnya oleh pemain-pemain muda dari Indonesia. 4-0. Melihat permainan Filipina saat menghadapi Vietnam, kita tidak menyangka bahwa dengan sangat mudahnya Indonesia bisa menaklukkan
Filipina dengan skor yang sangat telak 4-0, membuat kita semakin percaya diri untuk menatap laga berikutnya, laga penentu, laga hidup mati saat melawan Myanmar. Inilah dia para pencetak gol. Pertama Muhammad Ridwan menit ke-18, kedua Rizky Ridho di menit ke-44, ketiga Eki Maulana Fikri di menit ke-76, dan keempat Marcelo Ferdinand di menit ke-84. Marcelo Ferdinand umpan yang tidak akurat. Marcelo Ferdinand tidak dapat dijangkau oleh Witan Sulaiman. Inilah dia Linares Bias, striker berbahaya dari Filipina. Tendangan gawang saja buat Filipina. Ditendang sudah ke angkasa. Siapa berebut bola di sana? Tendangan. Inilah tendangan frustasi dari nomor punggung 9 karena rapatnya jantung pertahanan Indonesia, karena solidnya lini belakang Indonesia, membuat kesulitan para striker Indonesia untuk masuk, striker Filipina untuk masuk lebih ke dalam ke jantung pertahanan Indonesia. Mereka menjadi frustasi, mereka menjadi kurang percaya diri, mereka menjadi sangat kebingungan dengan apa yang diterapkan oleh pelatih Sintayong. Strateginya sangat jitu, membuat pemain-pemain dari Filipina ini kebingungan. Determinasi dan pressing yang sangat tinggi dengan skill individu per individu pemain yang sangat luar biasa di tiap lini, membuktikan pilihan-pilihan Sintayong ini tidak salah untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, terutama di SEA Games ini. Bola dipegang dikuasai sepenuhnya oleh Rahmat Irianto ke Rio Fahmi, kembali ke Fahrudin Arianto, Rio Fahmi kembali, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Dewangga. Dapat diserobot tadi bola yang dipegang Dewangga oleh nomor punggung 16 Dewangga. Lemparan Marcelo Ferdinand, Ricky Kambuaya dioper sana ke Fahrudin Arianto, Witan Sulaiman, Rio Fahmi. Umpan yang tidak akurat dari Rio Fahmi dapat dipotong tadi oleh pemain dari Filipina. Lemparan ke dalam sudah dikotak-atik oleh pemain Filipina, dioper ke belakang, mencoba mengatur ritme permainan. Belakang lagi ke penjaga gawang, jauh ke dalam. Langsung bola derek tadi, maksudnya membuat pemain Filipina makin kebingungan. Inilah Ronaldo Kuate mencoba skill individunya lagi, pemain yang digaung-gaungkan akan bersinar di kedepannya nanti. Ronaldo Kuate. Apa yang terjadi? Lemparan ke dalam buat Filipina. Dilempar sudah keluar ke dalam. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Rio Fahmi, Ricky Kambuaya masuknya, Rizky Ridho, Fahrudin Arianto, kembali ke Rizky Ridho, ke Fahrudin Arianto lagi. Bermain-main di kotak penalti Indonesia sangat percaya diri dengan keunggulan 4-0 ini. Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya ke depan ke Dewangga umpan silang, siapa masuknya? Irfan Jauhari, tapi jauh dari jangkauan dari Irfan Jauhari, dapat dikuasai oleh pemain belakang dari Filipina yang coba melakukan umpan panjang di sana.
keluar dari sarangnya, merekam bola dengan sangat yakin dan sigap Hernando Ariso Taryadi. Masa injury time 3 menit, ayo Indonesia tambah gol lagi untuk memperbesar kedudukan kita, semakin mempercayakan diri, siap untuk menghadapi laga terakhir melawan Myanmar. Dengan keunggulan yang sangat luar biasa ini, permainan yang sudah membaik, Ronaldo Kuate di kotak-kotak katik sana, Ronaldo Kuate, Rahmat Irianto, Marcelino Ferdinand, kembali ke Ronaldo Kuate, dipegang, terkena pula Ronaldo Kuate. Pelanggaran dilakukan Ronaldo Kuate kepada Linares. Inilah dia Ronaldo Kuate, nomor punggung 9, pemain muda kuliah bertalenta, pemain dari klub dari Madura United. Tendangan bebas saja buat Filipina. Nampak lesu penjaga gawang dari Filipina ini. Ayo semangat. Apa yang terjadi ketika 2 menit lagi dari masa injury time? Tendang sudah pelanggaran. Rahmat Irianto dilanggar tadi. Irfan Jauhari, bola dikuasai oleh pemain Filipina. Umpan jauh ke depan langsung yang dituju nomor 10 Pias, tapi tidak dapat dikontrol. Nomor punggung 19 yang baru masuk tidak dapat dijangkau oleh pemain Filipina. Terlalu jauh ke depan umpannya. Rizky Ridho kembali ke Rahmat Irianto. Marcelino Ferdinand. Jangan sangat percaya dirinya. Siapa yang dituju? Marcelino Ferdinand kembali ke Ronaldo Kuate. Umpan terlalu dalam, umpan dari Ronaldo Kuate ke Witan Sulaiman hingga dekat kepada penjaga gawang dari. Berakhir sudah pertandingan 4-0 untuk Indonesia. Alhamdulillah, inilah kegembiraan dari para supporter Indonesia yang hadir langsung ke Vietnam. Inilah Ronaldo Kuate yang menciptakan peluang hingga terjadinya penalti. Inilah eksekutor penalti si Marcelino Ferdinand untuk gol yang keempat. Witan Sulaiman, Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, Rio Fahmi, Rahmat Irianto. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan pertandingan ini dengan saya pandu dengan seadanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Inilah dia skor akhir 4-0 Muhammad Ridwan di menit ke-18, Rizky Ridho di menit ke-44, Eki Maulana Fikri di menit ke-47, dan Marcelino Ferdinand di menit-menit akhir.